الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimahumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Fikih Syafi'i Matan Abi Syuja' atau Matan Taqrib. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang sholatul istisqa, sholat untuk minta hujan. Sholat minta hujan ini adalah termasuk syariat yang lama. Maksudnya lama, sudah ada pada masa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita temukan dalilnya di dalam hadis yang sahih bahwasanya kharaja Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman keluar yastasqi untuk melakukan istisqa. Fara'a namlatan mustalqiyah, maka dia melihat seekor semut yang berbaring ala dhahriha, pada punggungnya. Rafi'atan qawa'imaha, dia angkat kaki-kakinya ila sama, ke arah langit. Taqulu, dia mengucapkan, Allahumma ya Allah, inna khalqum min khalqik, kami juga makhluk-makhlukmu. Laisa bina ghinan an suqiyat, kami masih perlu kepada curahan air minum dari kamu, yaitu air hujan maksudnya. Faqala, maka Nabi Sulaiman mengatakan, irji'u, pulang, semuanya pulang. Laqad suqitum, sungguh pasti kalian akan diberi air oleh Allah, bida'wati ghairikum, dengan doa dari selain kalian, yaitu para semut tadi. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Imam Hakim. Nah, maka syariat istisqa itu ternyata sudah ada sejak zaman dulu. Nabi Sulaiman pun juga melakukan. Nah, apa hukumnya salat istisqa? Kita bahas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa salatul istisqa'i, dan salat istisqa itu masnunatun, sunnah hukumnya. Mana tadi? Faya'muruhum, maka imam menyuruh mereka, al-imam bitaubah, untuk tobat, wasadaqah, dan untuk sedekah, wal khuruj, dan keluar, minal madzalim, dari kezaliman, wa musalahati, dan damai, al a'da, dengan musuh-musuh, wasiyami, dan puasa, thalathati ayyamin, 3 hari. Thumma, kemudian, yakhruju bihim, imam keluar bersama para jamaah, fil yaumir rabi', pada hari yang keempat setelah 3 hari puasa, fi thiyabin, pada baju-baju badlah, yang sederhana, bukan baju yang mewah-mewah, wastikanatin, dan tunduk, watadarru', dan menampakkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yusalli bihim rak'atain, barulah kemudian salat 2 rakaat. Jadi proses istisqa itu adalah sebelum istisqa dilakukan, itu imamnya khutbah dulu. Khutbahnya isinya apa? Disuruh tobat, disuruh sedekah, disuruh melepaskan diri dari kezaliman-kezaliman. Pokoknya intinya semua amal-amal baik dilakukan, amal-amal buruk semuanya dihindarkan. Kenapa? Karena kita akan keluar untuk istisqa. Istisqa itu minta hujan. Kalau kita minta hujan kepada Allah kondisi penuh berlumuran dengan dosa, menyebabkan doanya tidak mustajab. Nah, maka dosa-dosa semuanya dilepas, semuanya ditinggalkan semuanya. Baru nanti kita berdoa kepada Allah, insya Allah mustajab. Maka apa yang disebutkan oleh beliau ini, imam menyuruh tobat, menyuruh sedekah, ini kalau kita cari hadisnya dalam hadis Nabi yang sahih, kita juga nggak menemukan. Apakah Nabi sebelum istisqa juga mengumpulkan orang banyak seperti itu? Kita nggak temukan itu. Tetapi ini sesuatu yang baik, karena apa?
Karena sesuai dengan dalil-dalil yang umum bahwa orang yang kalau tobat maka dekat kepada Allah, orang sedekah maka akan menyebabkan musibah-musibah jadi tertolak. Nah, maka dalil-dalil umum ini dijadikan sebagai dasar untuk apa yang disebutkan dalam kitab ini. Demikian juga puasa 3 hari. Orang puasa itu kan doanya mustajab. Nah, maka sebelum istisqa puasa dulu supaya dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat kepada Allah dengan puasanya tadi, maka doa akan lebih mustajab lagi. Nah, setelah puasa 3 hari, baru hari keempatnya itulah yang kita akan melakukan istisqa. Seandainya tidak pakai acara-acara ini tadi, gimana? Gak ada masalah. Jadi misalnya diumumkan pada subuh, nanti duha kita akan istisqa di lapangan. Berarti hari itu juga istisqanya, tidak menunggu hari keempat, tidak ada masalah. Tetapi apa yang disebutkan di sini adalah dalam rangka supaya doa lebih mustajab. Kemudian bedanya dengan sholat id. Kalau sholat id itu pilih baju yang tidak badlah. Badlah itu yang sederhana. Kalau sholat id pilih baju yang ahsan, yang terbagus. Tapi untuk istisqa tidak sepantasnya. Kenapa? Karena sholat gerhana. Sholat id itu untuk menunjukkan kebahagiaan. Kita bahagia karena hari raya. Maka pakai baju yang terbagus. Ini sesuai dengan kondisi. Tapi kondisi kita akan minta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan butuh kita kepada Allah. Tidak sepantasnya kita malah memakai baju yang menunjukkan kegembiraan. Malah mestinya sebaliknya, ya kita sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka tunduklah, tampakkanlah ketundukan sehingga memakai baju yang badlah, yaitu yang sederhana aja. Kemudian bagaimana tata cara salatnya? Nah, di sini beliau bahas. Wa yusalli bihim, imam mengimami salat mereka rakaataini 2 rakaat ka salatil idain. Persis seperti salat hari raya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tata cara sholat gerhana. Sholat istisqa seperti sholat id. Jadi takbir yang pertama, rakaat yang pertama takbirnya 7, rakaat yang kedua takbirnya 5. Ini mazhab Bapak Syafi'i. Bagaimana kalau sholatnya seperti sholat subuh, takbirnya 1 kali 1 kali, nggak ada masalah. Sebagaimana sholat id sudah kita bahas, takbirnya 1 kali 1 kali pun juga sah. Karena takbir tambahan hukumnya hanyalah apa? Sunnah. Maka demikian juga di sini, andaikan kita sholat 2 rakaat seperti sholat biasa, tidak takbir 75, gak ada masalah. Mungkin ada yang bertanya, apakah ada dalilnya ini? Sholat istisqa seperti sholat id. Nah, saya ulangi lagi. Dalam fikih itu tidak ada perkara yang tidak ada dalilnya. Pasti ada dalilnya, meskipun dalilnya berupa kalam Allah atau hadis, atau berupa selain kalam Allah atau hadis. Misalnya ta'lilan, yaitu adalah ada alasan-alasan kenapa begini, oh karena ini. Pakai dalil umum yang tidak membicarakan masalah itu, tapi itu jadi alasan, bisa kan? Seperti yang tadi ya. Puasa 3 hari, kenapa puasa? Apa ada itu perintah puasa sebelum istisqa? Ya hadisnya nggak ada memang, tetapi dalil umum kan ada. Orang puasa doanya mustajab kan ada. Nah itu maksudnya. Nah di sini ternyata juga ada hadisnya itu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya kasolati al-idain, ya sebagaimana sholat id. Nah di sini sayangnya belum saya tampilkan belum saya nukil hadisnya. Kemudian summa, setelah sholat, yakhtubu, berkhutbah, ba'dahuma, setelah sholat tersebut. Nah, maka ini seperti sholat id. Ya. Sholat id, sholat dulu, kemudian apa? Khutbah. Tapi sebenarnya ada perbedaan. Perbedaannya apa? Istisqa itu boleh milih, boleh sholat dulu, boleh khutbah dulu. Hadis tentang Nabi sholat dulu kemudian istisqa sahih. Hadis tentang Nabi khutbah dulu baru kemudian salat juga sahih. Karena itu ringkasnya mukhayyar, boleh milih. Salat dulu boleh, khutbah dulu juga boleh. Wa yuhawwilu, dan imam itu memindah ridaahu, selendangnya. Orang Arab kan pakai selendang pada bagian baju atas sini. Nah, maka dipindah. Dipindah itu maksudnya yang kanan taruh kiri, kiri taruh kanan. Kemudian atas
Jadi bawah jadi atas. Itu yuhawil rida'ah. Lah bagaimana kalau orang Indonesia? Mereka rata-rata tidak pakai selendang. Nah, di sini terjadi perselisihan ulama. Ada yang berpendapat ini hanya khusus untuk selendang, selain selendang tidak. Ada yang berpendapat bisa selain selendang. Peci ini dibalik ini, diputer ya. Nah, yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Atau yang depan jadi belakang, belakang jadi depan. Ini yang ada garisnya ini biasanya belakang nih. Nah, taruh depan. Berarti apa? Dipindah. Ngapain sih pindah-pindah gini? Ini namanya tafa'ul. Tafa'ul itu mengharapkan suatu kebaikan dari sesuatu yang kita lihat atau yang kita dengar. Kita mendengar orang mengatakan selamat, ya. Kita waktu mau perjalanan safar, nah mendengar kata-kata selamat itu kita tafa'ul. Wah, berarti insya Allah perjalanan ini selamat. Karena kita baru keluar saja sudah mendengar kata-kata selamat. Nah, itu namanya tafa'ul. Nah, demikian juga sebagaimana berubahnya atau berpindahnya posisi kupluk kita, maka diharapkan juga setelah sholat istisqa nanti berubah juga kondisi yang dimana tidak pernah hujan jadi hujan. Nah, itu namanya apa? Tafa'ul. Tafa'ul itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana yu'jibuhu al-fa'lul hasan. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai tafa'ul yang baik. Wa yakrahu tiyara, dan Nabi membenci yang sebaliknya, yaitu menganggap sial dari sesuatu yang kita dengar atau sesuatu yang kita lihat. Hadits riwayat Ibnu Majah sahih. Dan mengubah atau memindah selendang ini dilakukan tidak hanya imam saja, tapi juga para jamaahnya. Karena at-tabi'un, pengikut itu diikuti. Nah, sehingga kalau imamnya mengubah selendang, kita para jamaah juga ikut mengubah selendang. Nah, karena di Indonesia tidak pakai selendang, ya bawa selendang nggak apa-apa. Ketika sholat, ya, ditaruh di atas pundak, dipindah. Kalau tidak bawa selendang, maka bebas apakah mau memindah pecinya atau tidak, terserah. Wa yuksiru, dan dia memperbanyak minat doa wal istighfar, dan istighfar. Artinya khutbahnya hanya ringkas, lebih banyak doanya. Itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang sahabat Nabi mengingkari kondisi khutbah istisqa yang panjang. Dia mengatakan Nabi dulu nggak seperti itu. La kama takhtubun, laisa kama taf'alun al-an. Tidak seperti yang kalian lakukan sekarang, khutbahnya panjang-panjang, tidak. Beliau hanya menyampaikan 4 kalimat. Kalian itu mengadukan adanya paceklik, hujan tidak segera turun pada waktunya. Allah sudah perintahkan kita untuk berdoa, dan Allah menjanjikan kita untuk mengabulkan doa. Nah, itu 4 kalimat yang disebutkan dalam hadis yang sahih khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam istisqa. Ya mungkin saja Nabi mengungkapkan kalimat tidak hanya 4 kalimat ini, tapi yang tertulis dalam hadis cuma itu. Setelah itu beliau langsung memulai dengan doa, banyak istighfar, minta istisqa, minta doa, minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini wa yad'u bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu membaca doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk doa ini saya jujur saya belum menemukan di kitab mana doa sepanjang ini, saya nggak ngerti. Maka kalau di sini dikatakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini perlu ditinjau ulang mana kitab mana nih doa Rasulullah ini. Memang sebagian doanya kita temukan hadisnya, tapi sebagiannya lagi saya belum menemukan hadisnya. Bahkan guru saya, Syekh Mustafa Al-Bugha, juga belum menemukan hadisnya. Beliau punya kitab penjelasan untuk kitab Matan An-Nusya ini. Beliau carikan dalil-dalil untuk apa yang ada dalam buku ini. Ternyata ketika sampai di sini, beliau juga nggak menemukan dalilnya. Tapi doa ini kalau dibaca gimana? Nggak ada masalah. Karena doa apapun untuk istisqa itu bebas. Pakai bahasa Indonesia boleh. Nggak harus pakai bahasa Arab. Karena ini doanya dibaca pada saat khutbah, bukan pada waktu sholat tersebut. Nah, doanya adalah Allahumma ja'alha suqya rahmah. Ya Allah, jadikanlah dia itu air hujan yang rahmat. Wala taj'alha suqya adzabin. Jangan engkau jadikan dia itu air hujan yang bawa siksa. Wala mahqin, tidak pula yang menghancurkan. Wala bala'in, tidak pula merupakan bala. Wala hadmin, tidak pula yang merusak. Wala gharqin, tidak pula yang menenggelamkan.
Allahumma ya Allah ala dhirab, di atas bukit-bukit, wal akam, dan gundukan-gundukan atau apa, gunung-gunung kecil, wa manabiti sya'ar, dan tempat-tempat tumbuhnya pohon, wa butunil audiyah, dan perut-perutnya lembah. Jadi maksudnya hujannya diarahkan ke sana supaya kota tidak terjadi banjir. Nah, sehingga apa? Masih hidup nyaman. Allahumma ya Allah hawalaina, sekitar kami, wala alaina, jangan di atas kami. Jadi hujannya tersebut jangan di atas kami tepat karena akan menyebabkan kebanjiran. Tetapi di sekitar sehingga nanti airnya bisa dimanfaatkan. Allahumma ya Allah isqina, berilah hujan kami, ghaithan, hujan, mughithan, hani'an, mari'an, mari'an, sahhan, amman, ghadaqan, tabqan, mujallalan, daiman, ila yaumiddin. Ini kata-kata baru yang saya juga tidak hafal terjemah-terjemahnya, tapi saya sudah carikan artinya di bawah sini. Ghaithan itu hujan, mughithan itu yang menyelamatkan dari paceklik atau dari kesusahan hidup. Hanian itu yang baik, marian itu yang akibatnya baik, marian pakai ain itu yang subur, sahan itu yang dahsyat atau lebat, ghadaqan itu yang banyak, airnya banyak, ya lebat juga maknanya ya. Tabaqan itu yang menyeluruh, tidak hanya di satu tempat tapi mengenai seluruh permukaan bumi. Mujallalan, itu maksudnya sama dengan topikon tadi ya, menyeluruh terhadap permukaan bumi. Daiman itu yang terus-menerus, yaitu terus-menerus manfaatnya, bukan terus-menerus hujannya. Kalau hujan terus-menerus tidak ada henti malah jadi kacau nanti. Nah, itu makna-makna dari doa ini. Allahumma ya Allah iskina, berilah hujan kami al-ghaitha, air hujan. Wala taj'alna, janganlah kamu jadikan kami minal qanitin, termasuk orang-orang yang putus asa. Allahumma ya Allah inna bil ibadi, sesungguhnya pada hamba, wal bilad, dan negara, minal jahdi, ada kesusahan hidup, wal ju'i, dan kelaparan, wal dongki, dan kesempitan, ma la nashku illa ilaih, sesuatu yang kami tidak bisa mengadu kecuali kepada Engkau, karena hanya Allah yang bisa melenyapkan kesusahan tersebut. Allahumma ya Allah ambit, tumbuhkanlah lana bagi kami azra'a, tumbuhan. Jadi tidak hanya hujan tapi juga menghasilkan tumbuhan. Wa adirra, dan deraskanlah lana untuk kami ad-dur'a, tetek, yaitu teteknya binatang-binatang. Karena mereka minum air yang banyak, akhirnya teteknya pun juga produksi yang banyak. Wa anzil, dan turunkanlah alaina, untuk kami, kurang lama, min barakatis sama, dari berkah-berkah langit. Wa ambit lana, dan tumbuhkanlah untuk kami, min barakatil ard, dari berkah-berkahnya bumi. Wakshif anna, dan singkapkan dari kami, minal bala, ma la yakshifuhu ahadun ghairuk, yang tidak bisa menyingkapnya seorang pun selain Engkau. Allahumma ya Allah inna nastaghfiruk. Nah, ini mulai istighfar ya. Ya Allah, kami minta ampun padamu, innaka kunta ghaffara, Anda itu selalu mengampuni. Fa arsilis samaa'a 'alaina midrara, maka lepaskanlah air hujan kepada kami dalam keadaan deras. Nah, ini contoh doa istisqa. Tidak harus ini, diganti yang lain boleh, pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa yang lain juga boleh. Adapun yang hadisnya terkenal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Nah, cuma doa itu saja diulang-ulang juga boleh. Kalau tidak bisa menghafalkan yang panjang. Karena Nabi pernah istisqa dengan membaca doa ini. Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Ya Allah, hujani kami, hujani kami, hujani kami. Nah, diulang-ulang aja. Pakai bahasa Arab 3 kali, pakai bahasa Indonesia 3 kali, pakai bahasa Jawa 3 kali. Enggak ada masalah gitu. Meskipun isinya hanya sama tetapi diulang-ulang, nggak ada masalah. Kemudian kalau sudah turun hujan gimana? Wa yaghtasilu, dan mandi fil wadi, pada lembah, idza sala, apabila lembahnya sudah mengalir dengan air hujan tadi. Wa yusabbihu, dan membaca tasbih lirra'di, ketika ada guntur, wal baraqi, dan kilat. Jadi kalau sudah betul-betul turun hujan, maka hujan yang turun ini jangan disia-siakan, segera kita manfaatkan untuk mengenai tubuh kita.
Ini ada dalilnya dari hadis yang sahih dari riwayat Imam Muslim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun hujan yang pertama, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian hujan-hujan. Maka setelah Nabi hujan-hujan, qulna, ya, fahasara Rasulullah thawbah. Nabi singkatkan bajunya. Nah, jadi misalnya kainnya ini ya, lengannya ini dibuka ini, atau ini beniknya dibuka. Hatta asabahu minal matar, sehingga langsung terkena air hujan pada tubuh kita. Maka ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Beliau mengatakan, li'annahu hadithu ahdin birabbi, karena dia baru saja datang dari Allah Ta'ala. Maka saya tabarruk dengan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini meskipun kasusnya bukan kasus istisqa dalam hadis ini ya. Ini hanya hujan biasa. Tetapi ketika istisqa pun diterapkan hadis ini, tidak ada masalah. Ya, karena sama-sama hujan yang turun pertama setelah lama tidak hujan, itu sangat mengandung barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tasbih ketika mendengar guntur, ini dalilnya bukan dari Nabi SAW, tapi dari perbuatan para sahabat. Para sahabat, sebagian mereka kalau mendengar guntur itu membaca ayat wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maka dia membaca gini, subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci zat yang subhanalladzi, maha suci zat yang yusabbihur ra'du bihamdihi. Guntur itu memuji dengan bertasbih dengan memuji Allah. Wal malaikatu min khifati, juga para malaikat bertasbih dengan memuji Allah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan dari Nabi, tapi apa? Dari sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diamalkan boleh enggak? Enggak ada masalah. Yang penting jangan meyakini itu sunnah Nabi, ya. Baik, inilah cara istisqa yang dijelaskan di dalam kitab ini, ringkas sekali. Adapun dalam kitab-kitab yang lain lebih banyak macam-macam cara istisqa. Ringkasnya, cara istisqa bisa dibagi beberapa macam. Yang pertama adalah ini. Salat di tempat yang lapang, kemudian istisqa. Doa minta hujan. Cara yang kedua, tidak pakai salat istisqa, tetapi mencukupkan dengan salat Jumat. Toh sudah ada salat Jumatnya kan? Nah, maka tinggal doanya. Doanya dibaca pada saat khutbah Jumat. Khutbah Jumat selesai, biasanya kan ditutup dengan khutbah. Nah, nebeng doa istisqa dimasukkan di situ. Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Kemudian setelah itu turun dari mimbar, salat Jumat. Salat Jumat sudah mencukupi dari salat istisqa-nya. Maka tidak perlu salat lagi istisqa-nya, karena sudah ada salat Jumat. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berada di masjid, kemudian ibu-ibu datang kepada Nabi dalam keadaan menangis-nangis. Mereka mengadukan lamanya tidak turun hujan sehingga kekeringan negaranya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu juga di masjid angkat tangan doa minta hujan tanpa salat apapun. Ini adalah kondisi istisqa yang ketiga. Jadi istisqa tidak harus dengan salat. Istisqa tidak harus dengan sholat istisqa khusus, bisa digabungkan dengan sholat Jumat. Boleh juga tanpa sholat sama sekali, seperti dalam kasus yang ketiga ini. Yang keempat, ini juga sahih dari Nabi. Nabi pernah melakukan istisqa padahal tidak berada di masjid, berada di suatu tempat di luar masjid, kemudian beliau doa istisqa. Nah, maka berarti totalnya ada 4 macam cara istisqa yang semuanya sahih dari Rasulullah SAW. Yang paling utama yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu salat istisqa dilakukan secara khusus, niatannya memang untuk istisqa atau minta hujan. Dan salat istisqa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah pada waktu duha, sehingga itulah yang lebih utama. Meskipun seandainya kita istisqa-nya tidak waktu duha, gimana? Sah-sah saja. Tetapi apa? Lebih utamanya waktunya dipersiskan dengan waktunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian istisqa yang dilakukan Nabi itu juga dilakukan di lapangan, bukan di masjid. Bagaimana kalau istisqa-nya di masjid? Ya sah-sah saja, tetapi lebih utamanya dilakukan di lapangan. Ya, sama dengan sholat Id, lebih utamanya dilakukan di lapangan. Dan bedanya lagi dengan sholat Id, kalau sholat Id tidak membawa mimbar, seperti yang kemarin sudah kita bahas.
Adapun untuk istisqa justru sengaja dibawakan mimbar Nabi dibawa keluar ke lapangan. Nabi naik mimbar khutbah kemudian turun salat istisqa. Baik, selesai pembahasan tentang salat istisqa, kita lanjutkan dengan pembahasan salatul khauf. Salat ketika takut, maksudnya ketika takut kepada musuh karena dalam kondisi perang. Beliau mengatakan, wa salatul khaufi, salat khauf itu ala salasati adrub, ada 3 macam. Nah, maka salat khauf yang bagaimana yang kita terapkan sesuai dengan kondisi yang 3 ini. Salat khauf disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah An-Nisa ayat 102, "Wa idza kunta fihim", kalau kamu berada di tengah-tengah sahabat, fa aqamta lahumus shalah, lalu kamu menegakkan salat untuk mereka padahal dalam kondisi perang, faltakum ta'ifatum minhum ma'ak, maka hendaklah satu kelompok dari kaum muslimin berdiri bersama engkau. Jadi pasukan perang dibagi 2. Kloter A sama kloter B. Kloter A salat sama Nabi. Wal ya'khudhu aslihatahum, sambil tetap bawa senjata. Fa idza sajadu, kalau sudah sujud 2 kali sujud berarti sudah 1 rakaat. Falyakunu min waraikum, hendaklah mereka pindah ke belakang. Untuk apa? Untuk berjaga. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu, lalu datanglah kloter yang kedua yang belum salat. Fal yusallu ma'an, lalu mereka salat bersama Anda. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, sambil tetap waspada dan membawa senjata. Kenapa? Karena orang-orang kafir itu sangat ingin kalau kalian lalai dari senjata, akhirnya mereka bisa menyerang kepada kalian dengan 1 kali serangan, langsung mengalahkan umat Islam. Nah, ini salat khauf, salat ketika kondisi ketakutan, yaitu dalam perang, yang disebutkan dalam Quran. Penjelasannya tidak rinci, hanya global. Dan dari penjelasan global ini bisa dipahami dengan 2 paham. Dan 2 paham ini sama-sama hadisnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu? Faltakum ta'ifatun minhum ma'ak, hendaklah kloter A salat bersama Nabi, maksudnya salat 2 rakaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah salat 2 rakaat bersama Nabi, lalu mereka pindah berjaga. Setelah itu, falyakunu wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu. Kloter kedua yang belum salat lagi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi salatnya dapat 4 rakaat, masing-masing pasukan dapatnya 2 rakaat, 2 rakaat. Maka salat khauf ini sama dengan salat safar di qashar, yang 4 jadi 2. Tapi ini khusus bagi yang rakaatnya 4 saja. Yang subuh jangan di qashar lagi. Jadi seandainya perang pada waktu subuh, tapi dulu itu perang itu ketika sudah terang, subuh nggak ada perang, malam nggak ada perang. Ya. Jadi perang zaman dulu itu kalau sudah terang baru mulai perang. Kemudian kalau sudah mulai gelap, maka pasukan masing-masing mundur karena sudah waktunya istirahat. Besok tunggu lagi, esok pagi kalau matahari sudah terbit, perang lagi. Begitu model perang zaman dulu. Nah, maka tentu saja subuh nggak usah dibahas karena subuh nggak ada perang. Kalaupun sekarang ada perang ketika subuh, ya tetap salat subuhnya 2 rakaat, jangan dikurangi lagi. Salat maghrib tetap 3 rakaat, tidak bisa dijadikan 2 rakaat. Maka yang dimaksud 2 rakaat ini adalah salat zuhur atau salat asar atau salat isya. Diubah menjadi 2 rakaat dalam kondisi peperangan. Maka sama dengan orang musafir. Ini pemahaman pertama untuk ayat ini. Pemahaman kedua, faltakum ta'ifatum minhum ma'ak, salah satu kelompok salat bersama Nabi, itu maksudnya salat 1 rakaat. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu, kemudian kelompok lain yang belum salat lagi bersama Nabi, juga 1 rakaat. Berarti masing-masing baru dapat 1 rakaat, 1 rakaat. Nabi sudah dapat 2 rakaat. Lah terus gimana nasibnya 1 rakaat yang belum dilakukan? Mereka lanjutkan sendiri-sendiri. Itu 2 pemahaman terhadap ayat ini, dua-duanya benar, boleh diterapkan yang mana saja karena hadisnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita baca yang ada dalam kitab fikih. Ahaduha, kondisi yang pertama, ayyakunal adu, bahwasanya adalah musuh fi ghairi jihatil qiblah, di selain arah kiblat. Misalnya musuh ada di timur, kiblat kita kan arah barat. Fayufarriquhum, maka imam membagi mereka
al-imamu firqatain, menjadi dua kelompok. Firqatun, satu kelompok, takifu, berdiri, fi wajhal adu, menghadap ke arah musuh. Berarti kelompok di timur menghadap ke arah musuh yang ada di timur. Wa firqatun, satu kelompok lagi, khalfahu, berada di belakang imam, Ka'bah ke arah barat. Fayusalli, lalu imam salat bil firqati, dengan kelompok allati khalfahu, yang ada di belakangnya, rak'atan, satu rakaat saja. Thumma tutimmu, kemudian kelompok tersebut menyempurnakan linafsiha, untuk dirinya sendiri. Jadi Nabi dapat satu rakaat, mereka lanjutkan sendiri-sendiri sehingga dapat dua rakaat. Terus Nabi posisinya gimana? Posisinya berdiri, menunggu kelompok yang kedua yang akan menjadi makmum beliau. Nah, ketika Nabi posisi berdiri begini, imam posisi berdiri begini, ini kelompok yang pertama melanjutkan rakaat yang kedua sendiri-sendiri. Watamdi ila wajhil adu, lalu dia pergi menuju ke arah musuh yang ada di timur tadi. Wata'tit ta'ifatul ukhra, lalu datanglah kelompok yang lain yang menjaga musuh. Fayusalli biha, lalu imam salat bersamanya, rak'atan, satu rakaat. Wa tutimmu li nafsiha, lalu masing-masing menyempurnakan salat untuk diri sendiri, nambah satu rakaat. Wa yusallimu biha, lalu imam salam bersama kelompok yang kedua tadi. Jadi di sini terjadi keadilan. Yaitu apa? Kelompok yang pertama masing-masing dapat dua rakaat, kelompok yang kedua masing-masing juga dapat dua rakaat. Kelompok yang pertama bisa mengikuti takbiratul ihram bersama imam. Kelompok yang kedua bisa ikut salam bersama imam. Nah, maka adil. Siapa yang tidak senang sholat diimami Nabi? Semua sahabat itu senang diimami Nabi. Nah, maka supaya Nabi itu tidak menyebabkan kelompok yang kedua ini jadi merasa kasihan karena tidak bisa takbiratul ihram sama Nabi. Nah, maka cara Nabi membaginya seperti ini. Nabi sholat hanya satu rakaat bersama kloter pertama. Setelah itu mereka lanjut sendiri-sendiri satu rakaat lagi. Baru kemudian Nabi sholat yang rakaat kedua bersama kloter yang kedua. Dan Nabi salam bersama mereka. Maka ketika Nabi sudah mendapatkan dua rakaat, sementara kloter yang kedua ini baru satu rakaat, Nabi duduk tahiyat posisinya dan menunggu menunggu kloter yang kedua ini menyelesaikan rakaat yang kedua. Setelah mereka semuanya selesai, baru Nabi assalamualaikum, sehingga semuanya salam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa terbayang ya? Ini karena kita nggak pernah perang ini, maka kondisi ini nggak pernah kita lakukan. Tapi ini termasuk sedia payung sebelum hujan, maka sebelum ada perang, dan kita tidak mengharapkan perang ya, tetapi ketika ada perang kita harus sabar, maka kita sudah siap dengan fikih sholat khauf ini. Kemudian wasani, kondisi yang kedua, ayyakuna, bahwasanya adalah musuh fi jihadil qiblah, di arah kiblat, berarti musuhnya di barat kalau untuk orang Indonesia. Fayasuffuhumul imam, maka imam membaris mereka soffain, menjadi dua baris. Jadi bukan dibagi dua kelompok, bukan, tapi dibagi dua sof. Wa yuhrimu bihim, lalu dia takbiratul ihram bersama mereka semuanya. Fa idza sajada, kalau imamnya sujud, sajada ma'ahu ahadus soffain. Sujud bersama imam salah satu dari dua sof tadi. Ini lebih tepatnya adalah sof yang pertama yang melakukan sujud. Jadi sof yang kedua tidak ikut sujud. Kenapa? Kalau semuanya sujud nanti diserang. Nah, maka sof yang kedua masih melihat ke arah musuh. Jadi sholat melihat ke arah musuh nggak apa-apa, tidak harus melihat ke arah tempat sujud. Karena kalau semuanya menundukkan ke tempat sujud, nanti musuhnya nyerang nggak kelihatan. Wa waqafa, dan berdirilah as-safful akhar, sof yang lain, yaitu sof yang kedua, yahrusuhum, menjaga mereka. Fa idza rafa'a, kalau imam sudah mengangkat tubuhnya, yaitu selesai dari rakaat yang pertama, sajadu, maka sof yang kedua tadi sujud, walahikuhu, lalu nyusul kepada imam yang sudah berdiri tadi. Jadi di sini tidak dibagi dua kloter, tapi dibagi dua sof. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa untuk rakaat keduanya itu para sahabat pindah. Yang sof pertama mundur kepada sof kedua, yang sof kedua maju ke sof yang pertama. Itu dalam hadis yang sahih. Dalam kitab ini tidak disebutkan hal itu. Memang tidak harus begitu. Jadi seandainya sofnya tetap sof pertama, sof kedua, tidak pindah gini, nggak ada masalah. Karena yang penting kita melakukan kewajiban sholat
2 rakaat sebagai ganti dari sholat 4 rakaat yang semestinya kita lakukan 4 rakaat. Tapi kemudian di korting oleh Allah jadi 2 rakaat karena kondisi-kondisi perang. Baik, sekarang kondisi ketiga, wasalif, kondisi yang ketiga, ayyakuna, bahwasanya adalah perang itu, bahwasanya orang tersebut fi syiddatil khauf, pada waktu dahsyatnya ketakutan, wal tihamil harbi, dan ketika berkecamuknya perang. Fayusalli, maka imam salat, kaifa amkanah, maka seseorang itu salat kaifa amkanah, bagaimanapun yang memungkinkan untuk dia. Rajilan, boleh dengan berjalan kaki, au raqiban, boleh dengan mengendarai kendaraan, mustaqbilal kiblah, boleh menghadap kiblat, wa ghaira mustaqbilil kiblah, mustaqbil laha, atau tidak menghadap ke arah kiblat. Jadi ini kalau kondisinya kondisi perang lagi berkecamuk, belum selesai, belum berhenti. Sementara waktu salat sudah masuk. Jadi misalnya biasanya perang itu pakai rolasan misalnya, jam 12 pada mundur semuanya untuk makan dulu, untuk punya tenaga lagi misalnya. Nah ini pas pada semangat semuanya sehingga tidak ada rolasan, lanjut terus, gimana ini? Nah ketika kondisi begitu, tidak ada rolasan, tidak ada istirahat perang, maka berarti sholatnya dalam kondisi naik kuda. Sholatnya dalam kondisi pedang-pedangan. Di zaman dulu kan perangnya pakai pedang, Nah, sholat kalau sekarang sholatnya dalam kondisi masih misalnya bawa senjata, atau masih menembak, atau masih mengirim bom dan sebagainya. Nah, dalam kondisi begitu tidak ada masalah, karena kondisinya memang kondisi yang mendesak. Dan itu ada hadisnya, meskipun itu bukan dari sabda Nabi tapi dari perkataan Ibnu Umar. Tapi perkataan Ibnu Umar ini pastinya didapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena masalah sholat tidak boleh kita membuat acara-acara sendiri atau acara baru yang tidak diajarkan Nabi. Ibnu Umar mengatakan, fa in kana khaufun huwa ashadda min dzalik. Kalau rasa takutnya dalam perang itu sangat dahsyat, sallu rijalan, boleh salat dalam kondisi berjalan, qiyaman ala aqdabihim, dalam kondisi berdiri, au rukbanan, atau mengendarai kuda, mustaqbilil kiblah au ghairu mustaqbiliha, menghadap kiblat maupun tidak, semuanya adalah sah. Hadis riwayat Bukhari sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, salat khauf, salat ketika perang sudah selesai kita pelajari fikihnya. Tinggal satu yang perlu kita garis bawahi, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, la tatamannau liqa'al adu. Wahai para manusia, jangan mengharapkan ketemu untuk ketemu dengan musuh. Jadi mengharapkan adanya perang itu tidak boleh. Jadi kita mempelajari sholat khauf ini bukan dalam rangka supaya kita mengharapkan perang, tidak. Tapi supaya kita paham bagaimana kalau ada perang, sementara kita tidak bisa sholat secara normal, gimana ini? Nah, maka sholat khauf sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasul mengatakan, wasallallahu al-afiyah, mintalah kepada Allah sejahtera. Yang dimaksud sejahtera itu adalah selamat dari segala yang tidak disukai, itu sejahtera. Fa idza laqitumuhum, tapi kalau kalian jumpa dengan musuh, fasbiru, maka sabarlah. Jadi dua ajaran Islam yang sangat mulia. Mengharapkan perang tidak boleh. Tapi begitu perang di depan mata, jangan lari, nggak boleh lari, harus sabar dihadapi. Mengharapkan keburukan tidak boleh, lari dari keburukan yang harus dihadapi juga tidak boleh. Wa'lamu annal jannah tahta dhilal suyuf. Ketahuilah bahwa surga di bawah naungan pedang. Maksudnya surga didapat dengan perang tersebut. Mati syahid, masuk surga tanpa hisab. Kita lanjutkan fikih al-libas, tentang pakaian. Fikih libas ini kenapa dibahas di dalam kitab sholat? Kenapa tidak dibahas saja pada bagian akhir tentang muamalat? Kok dimasukkan dalam ibadat? Itu karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Surat Al-A'raf ayat 31. Wahai Bani Adam, pakailah perhiasan kalian setiap kali sholat. Maksudnya pakai baju yang sopan, yang rapi, karena akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah pembahasan tentang pakaian ini selalunya dibahas dalam bab sholat. Beliau mengatakan, wa yahrumu, dan haram 'ala rijali, bagi kaum laki-laki, lubsul hariri, memakai sutra, wa takhattum, dan memakai cincin, bidzahabi, dengan emas. Wa yahillu, dan halal hal tersebut, yaitu sutra sama emas, lin nisa, untuk para wanita. Jadi dalam Islam ini hukum dibagi 3.
Ada yang hukum khusus perempuan, laki-laki nggak dapat. Ada hukum khusus untuk laki-laki, perempuan nggak dapat. Ada hukum yang dua-duanya sama. Contoh misalnya, hukum khusus laki-laki ini tadi. Sutra tidak boleh untuk laki-laki, perempuan boleh. Misalnya lagi gundul, gundul khusus untuk laki-laki. Yang perempuan tidak boleh gundul. Maka kalau haji, kemudian tahallul, perempuan jangan sekali-kali gundul. Nggak boleh. Itu bukan tempatnya. Gundul bukan untuk rambutmu yang merupakan hiasan untuk suamimu. Nanti suamimu kaget melihat gundul, istrinya gundul kaget nanti. Bisa diceraikan nanti. Ya, maka tidak boleh gundul. Adapun hukum Islam secara umum, maka rata-rata semuanya sama antara laki dengan perempuan. Sholat 5 waktu, laki perempuan sama. Kemudian puasa Ramadan, laki perempuan sama. Zakat, laki perempuan sama. Haji, laki perempuan sama. Nggak ada perbedaan. Nah, maka maksud ini dibahas oleh beliau adalah, jangan sekali-kali seorang laki-laki sholat pakai sutra. Kalau dia sholat pakai sutra, maka sholatnya sah, tetapi dia mendapatkan dosa. Dan kita nggak tahu pahalanya sholat dengan dosa dia memakai sutra ini, apakah lebih besar yang mana, nggak ngerti. Bisa saja Pak, sholatnya tidak diterima oleh sholatnya, dosanya lebih besar sehingga dia malah rugi bangkrut. Ada lagi yang berpendapat bahwa kalau memakai sutra maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena an-nahyu yaqtadil fasad. Ketika ada larangan menunjukkan berarti rusak. Sehingga kalau sholat memakai sutra, sholatnya apa? Tidak sah. Masalah khilafiyah. Nah, karena itu dihindari. Jangan sampai dilakukan, karena kalau mereka yang berpendapat sholat pakai sutra sholatnya tidak sah, berarti kita harus mengulangi sholatnya dari awal. Demikian juga kalau memakai cincin emas. Hati-hati ini. Laki-laki pakai cincin emas, kemudian sholat. Gimana ini? Ya berdosa deh. Dan meskipun tidak sholat, dia pakai cincin emas juga berdosa. Apalagi ketika sholat. Ada orang bertanya kepada saya, gimana kalau tukar cincin ketika menikah? Apakah boleh ketika tukar cincin itu saya pakai cincin yang diberikan oleh istri saya, kemudian saya pasang, habis itu saya lepas lagi? Haram, tidak boleh. Tukar silahkan tukar, tapi tidak usah dipakai. Tapi sebenarnya tukar cincin itu bukan ajaran Islam. Maka nikah nggak perlu tukar cincin. Ngapain tukar-tukar? Justru yang benar adalah suami yang ngasih cincin kepada istrinya. Istri nggak ngasih cincin kepada suaminya, ngapain? Apakah suami perlu pakai cincin? Cincin memang dipakai oleh Nabi, tapi bukan cincin emas. Nah, sementara yang dilakukan di masyarakat itu kan tukar cincin emas itu. Itu dipakai gimana? Haram hukumnya. Maka nggak usah pakai tukar cincin kalau mengadakan apa? Pernikahan. Kenapa? Itu bukan adat Islam. Itu hanya adat manusia Indonesia atau mana, nggak ngerti dari mana sumbernya, nggak paham saya. Kalau itu adalah emas, maka ini selain itu adat juga ini berdosa karena melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wa qalilud dzahab, sedikitnya emas, wa katsiruhu maupun banyaknya, fit tahrimi sawaun, dalam masalah hukum haramnya sama saja. Jadi misalkan kita memakai cincin tetapi emasnya tidak murni, separuhnya emas separuhnya perak, digabung jadi satu cincin, haram. Sedikit saja emasnya tetap haram, tidak boleh. Itu sama dengan minuman keras. Kita pengen nyoba minuman keras supaya tidak mabuk, nyoba satu tetes tok pil. Pengen ngerti apa sih rasanya di lidah kita, minuman keras rasanya apa? Haram, itu dosa. Itu sudah cukup untuk dia dicambuk karena minum minuman keras. Meskipun hanya apa? Satu tetes saja. Tetap haram dan tetap dicambuk dengan cambukan yang sama dengan orang yang minum satu gelas atau satu botol. Kemudian beliau mengatakan, terus kalau emas ini haram untuk laki-laki, bagaimana laki-laki kalau ingin memakai cincin? Dia boleh memakai cincin dari perak, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin dari perak. Fassuhu minhu, karena adalah khatamuhu, cincinnya Nabi, min fiddah, dari perak. Fassuhu minhu, matanya pun juga dari perak. Cincin kan ada matanya ya. Nah, matanya itu juga dari perak. Ini hadis riwayat Bukhari. Nah, silakan pakai cincin perak boleh. Dan para ulama berselisih pendapat apa hukumnya pakai cincin bagi laki-laki. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah, tidak sunnah, ada yang mengatakan sunnah bagi yang memerlukan.
Karena Nabi seumur-umur nggak pernah pakai cincin. Baru ketika perlu baru pakai cincin. Beliau menulis surat kepada raja-raja kafir itu supaya masuk Islam mereka. Nah, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau surat tidak dikasih stempel, mereka nggak terima. Ini surat kaleng, nggak dibaca. Nah, maka Rasulullah akhirnya pakai cincin, ditulis di situ Muhammadun Rasulullah. Muhammad yang ada di atas, bawahnya Rasul, bawahnya lagi Allah. Nah, kemudian distempelkan pada apa? Surat tadi. Jadi gunanya cincinnya Nabi itu untuk apa? Untuk stempel surat. Makanya matanya di dalam sini, bukan di luar sini. Orang-orang pakai cincin kan biasanya kan matanya di luar ini. Nah, justru Nabi matanya di dalamnya. Karena untuk stempel tadi. Baik, kemudian wa idza kana, dan apabila adalah ba'du thawbi, sebagian baju itu ibrosiman dari sutra, wa ba'duhu qutnan, sementara sebagiannya dari kapas, au katanan atau dari katun, jaza lubsuhu, boleh untuk dipakai, enggak apa-apa. Malam yakun, selama tidak adalah al ibrosim yang sutranya tadi ghaliban, adalah mayoritas. Jadi kain ini kalau bahannya campur antara sutra dengan non sutra, maka hukumnya gimana? Apabila sutranya lebih banyak, maka hukumnya haram. Apabila sutranya lebih sedikit, maka hukumnya adalah mubah. Beliau mengatakan jaza, boleh. Boleh itu maksudnya apa? Mubah. Kenapa kalau sutranya banyak itu kok tidak boleh? Nah, kaidah mengatakan al-hukmu lil ghalib la lin nadir. Hukum itu untuk yang mayoritas, bukan untuk yang jarang atau yang minoritas. Maka kalau mayoritasnya dari sutra, berarti hal. Sama dengan kita memakai sutra murni. Tapi kalau sedikit sutranya, misalnya 10% sutra, lainnya tidak sutra, nah, maka tidak ada masalah. Diizinkan oleh Rasulullah SAW. Adapun kalau sutra murni, tetapi hanya untuk hiasan tempelan, boleh selama lebarnya tidak lebih dari 4 jari. 4 jari ini maksudnya. Contoh misalnya ini gulon, dikasih sutra murni, boleh nggak? Boleh. Karena ini hanya hiasan saja, cuma segini aja, 4 jari, nggak lebih dari 4 jari. Atau biasanya tengah sini, ini dipakai sutra murni, nggak ada masalah. Tapi baju yang lainnya bukan sutra ya. Nah, tengahnya dikasih sutra untuk hiasan. Atau di sini misalnya, dikasih sutra supaya kotornya tidak terlalu dahsyat, karena biasanya pojok-pojok itu kotor. Nah, dikasih sutra boleh, nggak ada masalah. Yang penting lebarnya tidak lebih dari 4 jari sebagaimana hadis yang sahih dalam Sahih Muslim. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas kitab tentang al-janaiz, jenazah-jenazah. Atau mungkin kita nanti dahulukan pembahasan puasa, karena kita akan sebentar lagi ya masuk bulan puasa. Ini sudah masuk bulan Rajab Sya'ban, berarti 2 bulan lagi kita akan masuk Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan oleh Allah dengan Lailatul Qadar, mendapatkan barokahnya secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin.